Silakan dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu. Ya, berdiri lagi. Yang pimpin kita doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami mulai dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami mengikuti pembelajaran kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar apa yang diberikan oleh Bapa dan Ibu Guru dapat kami mengerti dengan baik. Namamu kami puji hingga segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Anak-anak ambil absen dulu ya. Ya Pak. Anilius Galiraya, Ada Pak. Galiraya, Elizabeth Angola, Hadir Pak. Francisca Biwaola, Hadir Pak. Francisco Ola Penana, Hadir Pak. Gabriel Galiraya, Hadir Pak. Gabriel Payung Tulit, tidak hadir ya. Geoffrey Lionel Jesse, Hadir Pak. Hildegardis Justina Obama, Hadir Pak. Maria Loviana, Hadir Pak. Ida Lamadia, Hadir Pak. Michael Filianti, Hadir Pak. Nikolaus Ola Penana, Hadir Pak. Ganes Sarandel, Hadir Pak. Sakarias Mulkoli. Hadir Pak. Oke, semua Hadir. hadir ya. Iya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar apa? Mata pelajaran apa? Singkatannya, kepanjangannya dari apa? Kepanjangannya, kalau singkatannya apa? Kepanjangannya bagaimana? Dan kita sudah 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita kenali tentang KKA. Lalu pertemuan kedua kita tahu sedikit tentang bab 1. Nah, sebelum belajar anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita ingat lagi kesepakatan kelas yang pernah sudah kita buat. Kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat. Yang pertama, apa Dede? Perasaan senang dan semangat sebelum belajar. Ya, perasaan senang dan semangat sebelum belajar. Lalu yang kedua, Elsa. Duduk dengan sopan dalam proses belajar. Duduk dengan sopan dalam proses belajar. Yang ketiga, Michelle. Aktif dan menyimak dengan baik. Ya, aktif dan menyimak dengan baik. Jadi dalam proses belajar itu harus itu ya. Gitu ya. Aktif menyimak dengan Baik. Baik. Oke anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita sedikit nyanyikan lagu nasional. Ayo semuanya berdiri. Ice breaking. Masih ingat ini? Yang akan sama Suyanto dari Sabang sampai Kasih. Menjadi satu, itulah Indonesia.
Oke, tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir apa? Komputasional. Kemarin Pak harap kalian masih ingat ada empat prinsip berpikir komputasional. Prinsip berpikir apa? Komputasional. Ya. Jadi yang pertama kemarin itu tentang dekomposisi. Lalu yang kedua tentang pengenalan pola. Pengenalan pola. Yang ketiga tentang abstraksi. Yang keempat algoritma. Kemarin Pak sudah sempat kasih kenal kamu tentang bab 1 yaitu berpikir komputasional. Itu kita akan belajar tentang 4 prinsip ini. Dekomposisi, pengenalan pola, yang ketiga apa ini? Abstraksi, lalu algoritma. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dekomposisi. Kita akan belajar tentang dekomposisi. Ya, pertanyaan pematik yang pertama, Pak tanya kalian tentang dekomposisi. Jika kalian ingin membuat mobil mainan, Dede, Charles, ingin buat mobil mainan dari barang bekas, kira-kira bahan apa yang akan kalian siapkan? Kardus, bisa juga. Putih. Kalau kalian membuat mobil mainan, toh bisa dari barang bekas mobil. Nah, lalu dari barang bekas itu kita rangkai jadi mobil mainan. Lalu kalau Pak Arthur punya pertanyaan lain lagi, jika kalian ingin menyiapkan rencana pesta ulang tahun, kalian apa yang akan kalian siapkan? Mau buat pesta ulang tahun, apa yang akan kalian siapkan? Buat kue, buat balon, ya tiup balonnya, apa lagi? Ya, undang teman tuh, buat pesta tidak ada orang bagaimana? Oke. Lalu yang berikut, kalau kalian mau buat nasi goreng, buat nasi goreng, itu apa yang akan kalian siapkan? Coba Pak mau Acis, mau buat nasi goreng apa saja? Nasi putih dong. Yang kedua Dede apa? Sayur bisa dicampur juga dengan sayur. Kecap. Ya, seperti itu. Itu pertanyaan pemantik sebelum kita belajar. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memecahkan masalah sehari-hari dalam kehidupan dengan menggunakan konsep berpikir komputasional yaitu dekomposisi. Semua ulangi apa? Dekomposisi. Oke, dekomposisi. Nah, yang berikut. Ya. Dengan mempelajari materi ini anak-anak, kalian akan menjadi seorang pemecah masalah. Jadi kalian mampu memecahkan masalah yang handal serta mampu merancang solusi. Jadi kalian punya solusi dari masalah untuk menyelesaikan masalah yang besar. Jadi kalian punya suatu masalah dengan berpikir komputasional dekomposisi, kalian bisa selesaikan masalahnya. Nah, bagaimana yang berikut? Nah, sebelum paham itu, kalian harus paham dulu apa itu prinsip dekomposisi. Jadi di depan itu ada tulisan. Metode dekomposisi adalah, coba dibaca. Adalah metode memecahkan satu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana agar lebih mudah diselesaikan. Ya, jadi ada masalah besar, kita pecah jadi lebih sederhana. Kita pecah jadi lebih sederhana agar kita mudah selesaikannya. Untuk mendalami itu, bagaimana cara berpikirnya kita lihat. Jadi cara berpikirnya, bunyi yang pertama apa itu? Ada masalah kita bagi ke tugas yang lebih kecil. Ya, kalau ada masalah kita bagi dia ke tugas yang lebih kecil. Lalu yang kedua, apa mau Pioner? Selesaikan tugas-tugas yang kecil itu. Ya, kita selesaikan tugas kecil itu. Masalah besar kita bagi, lalu kita selesaikan tugas kecil itu. Yang ketiga, Lovely,
Gabungkan lagi tugas yang kecil untuk selesaikan masalah. Ya, kita gabung lagi tugas yang tadi kita sudah kasih keluar, kita gabung lagi untuk kita selesaikan masalah. Untuk lebih memahami, ada contoh ini. Pak punya contoh. Contoh konsep berpikir dekomposisi. Komputasional khususnya prinsip dekomposisi. Jimba, ada gambar apa itu? Mobil. Ya, mobil mainan. Coba ada yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Truk. Ya, truk. Truk apa itu kira-kira? Truk pengangkut apa? Kayu. Truk Ngangkut motor. mobil. Ya, truk pengangkut lebih tepatnya itu yang di belakang ini adalah speedboat. Truk pengangkut speedboat. Jadi truk ini dibuat, truk yang modelnya seperti itu kan truk mainan toh? Iya. Truk ini dibuat dengan balok-balok kecil. Jadi disusul, ada plastik-plastik kecil disusul, jadinya bentuk truk itu. Bukan hanya itu, truk ini kalian lihat, coba kalian lihat. Truk ini terpisah. Ini adalah bagian belakangnya toh? Iya. Bagian belakangnya. Nah, ini bagian depannya. Dan ini terpisah, lalu bisa disatukan. Di belakang ini untuk gandeng speedboat ini. Jadi mereka dua ini terpisah. Jadi miniatur tersebut dibuat dari balok susun atau disebut apa itu dia dalam bahasa Inggrisnya? Building block. Ya, building block. Ulangi semua. Building block. Pembagian modelnya itu lihat. Ada gambar truk, ada truknya, ada dek gandengnya, dek gandeng yang di belakang. Lalu ada juga perahu cepat atau speedboat. Nah, yang seperti ini adalah penerapan metode dekomposisi bodi. Jadi ada truk yang utuh. Nah, dari truk utuh ini ada komposisi yang berbeda-beda. Ada belakangnya truk gandengnya, ada perahunya. Kalau Pak mau pecah lagi, ada bannya, toh? Iya. Ada kepala mobil depannya, ada bagian belakangnya. Kalau berpikir dekomposisi itu gitu. Jadi ada sesuatu yang besar kita pecah lagi. Nah, setiap model itu dibuat terpisah, lalu disatukan. Lalu yang kedua, kalau kita jika mau pesta ulang tahun, bayangkan jika ingin membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna, apa yang harus disiapkan? Coba, ubah. Kalau mau buat pesta ulang tahun, ubah harus siapkan apa? Ya, ubah harus siapkan kue. Kalau secara sederhananya partai di depan itu. Coba lihat. Kalian harus menuliskan bagian-bagian kecil dari perencanaan pesta. Jadi kita harus susun dulu tuh. Kita mau buat pesta ulang tahun yang besar. Yang pertama kita harus buat apa dulu kita? Tempat. Mau pestanya ini buat di rumahnya kita atau buat di rumahnya nenek? Buat di rumahnya nenek. Lalu yang kedua, kita mengundang teman. Kita punya teman. Lalu kita pikir lagi. Kita siapkan makanan. Yang ketiga, keempat kita menentukan permainan. Mungkin dalam ulang tahun itu ada game-game seru lucu, ada joget-jogetnya lagi. Tahu nggak toh? Jangan sampai ubah punya ulang tahun depan pestanya besar. Kita potong lagi apa hewan lagi. Ya seperti itu. Lalu anak, sebelum kita ke yang berikut, untuk mendalam itu Pak akan bagi kamu dalam kelompok. Tapi sebelum itu kalian bangun kita breaking lagi. Oke. Breaking lagi. Oke. Ayo depan. Ya siapa nih teman-teman?
Parto bagi tadi, silakan duduk dalam kelompok. Kita selesaikan lembar kerja agar bisa memahami tentang berpikir komputasional dekomposisi. Ayo, silakan. Sudah seperti tadi, misal sini dua dan misal ke sini, ya, langsung putar. Ya, ini lembar kerjanya. Ini untuk kelompok 1. Ya. Ini kelompok 2. Kesini lagi Elsa. Geser mejanya kesini lagi. Ya. Belakang dulu. Kesini. Atau kalian kesini sih. Geser kesini lagi. Ada beberapa yang kesini. Oke. Oke, dengar. Ya. Jangan geser. Oke, anak-anak perhatikan dulu sebelum kerjakan. Dede, semuanya simak sini, dengar, simak. Ya, yang pertama ada lembar kerja di situ, kelompok 1 dan kelompok 2. Baca ini, baca sesuai suruhan dan bagaimana solusi dari masalah ini. Kalian berpikir dalam kelompok, saling berpendapat, pecahkan dan presentasikan di depan. Silakan. Ini bisa dibagi dua. Kelompok 2 ada buku tidak? Ya, sepertinya ada. Jadi kalian ini kerja di kelompok 2 kerjain ini. Ya. Baca pertanyaannya dan dikerjakan. Ya, waktu pengerjaannya 10 menit. 10 menit, kalau terlalu lama lebih cepat, lebih bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi 53, menit kita 53 di 45 Parto harus sudah bisa presentasikan. Di menit ke-45, waktu mundur. Silakan dikerjakan. Berpendapat ya dalam kelompok. Ya, dipikirkan coba. Soal nomor 1. Jadi soalnya kan kelompok 1 punya kelompok 1 punya dalam rangka persiapan menyambut Hari Guru, siswa kelas 5 dan 6 akan berpartisipasi dalam memeriahkannya. Mereka akan menampilkan drama bidadari dan 7 ekor ayam. Coba Bu dilanjut baca.
agar pementasan berlangsung sesuai harapan. Mereka harus mempersiapkan banyak hal agar dapat tampil baik dan menarik. Cobalah bantu mereka untuk mempersiapkan agar mereka dapat menampilkan drama dengan sempurna. Ya, pikirkan supaya drama itu kamu harus mempersiapkan apa saja. Mungkin pokoknya sampai dalam satu mencoba melakukan latihan. Yang kedua, harus mendengar soalnya bagaimana? Coba. Untuk mengisi waktu liburan di sekolah, keluarga Pak Eman memiliki rencana untuk berlibur ke Danau Kelimutu di kota ini. Bantulah keluarga Pak Eman agar liburannya berjalan lancar. Ya, bantulah keluarga Pak Eman agar liburannya berjalan lancar. Dia rencana untuk berlibur ke Danau Kelimutu, toh? Iya. Jadi kalian pikir susun rencana untuk dia. Pikir apa saja yang dia lakukan sebelum berangkat, agar sampai di tempat tujuan itu mereka menikmati pemandangan dengan baik dan pulang juga dengan selamat. Coba pikirkan. Ya, sisa 5 menit. Ayo. Bahas ini berapa poinnya, susun rencana yang berpendapat, jangan berpendapat, ya. Dalam kelompok terus aktif. Anjis, lama dia menari di depan itu.
Ya, kalau sudah lumayan tentukan siapa yang baca di depan, siapa yang mempresentasikan, siapa yang menulis, ya tidak usah. Ya, tidak usah memperkenalkan nama, langsung maju dari kelompok ini dipresentasikan, ya seperti itu. Tapi rancangannya harus bagus, ya. Nanti bisa saling melengkapi. Pelajari juga, kalau sudah saling baca juga yang penyelesaiannya nomor 1. Supaya sebentar ketika mereka mempresentasikan, kalian juga dapat menanggapi. Sudah bisa? Sudah. Bagaimana? Sudah? Kira-kira dari punya ada berapa rencana? Ya, bisa rencananya dari punya ada berapa? 7 solusi dari punya untuk pecahkan masalah itu. Lalu kelompok 2? Belum. 5. Sudah 5. Oke lah. Kita bisa mulai, waktunya sisa 1 menit. Coba lihat lagi 1 menit ini. Lalu mulai mempersiapkan untuk siapa yang tampil di depan. Ya, bisa perwakilan 3 orang. 3 orang mewakili kelompok untuk maju ke depan. Cukup 3 orang mewakili
kelompok untuk mempresentasikannya di depan. Oke, siap? Ya. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. 3 orang. Kelompok 2, ya, stop kerja dan memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, baca dulu soalnya. Baca dulu beban kerja kalian. Ya, silakan. Dalam rangka Ya, kelompok 2, simak. Nah, nanti kalian tanggapi, harus bisa menanggapi atau menambahkan. Silakan. dalam rangka persiapan menyambut Hari Guru, siswa kelas 5 dan 6 akan berpartisipasi dalam memeriahkannya. Mereka akan menampilkan drama Bidadari dan 7 ekor ayam. Agar pementasan berlangsung sesuai harapan, mereka harus mempersiapkan banyak hal agar dapat tampil baik dan menarik. Cobalah bantu mereka untuk mempersiapkan agar mereka dapat menampilkan drama dengan sempurna. Ya, jadi mau ada drama ini. Jadi dari kelompok 1 mau menyusun kira-kira supaya drama itu berjalan dengan baik, apa yang harus mereka persiapkan. Kita dengar pendapat dari kelompok 1. Yang pertama, mencari tempat. Nah, mereka mencari tempat. Bagaimana? Mencari tempat, apalagi 2. Yang kedua, membuat panggung dan menghias panggung. Membuat panggung, hias panggung. Ya, direkam dan ditanggapi. Yang ketiga, menyiapkan acara. Menyiapkan acara, ya, menyiapkan acaranya. Keempat, menyiapkan lampu. Menyiapkan lampu, ya. Oke. 5, menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan juga. Yang keenam, Coba menanggapi apa yang tidak perlu, apa yang perlu, tanggapi, siapkan. Yang keenam, menyiapkan salon. Menyiapkan salon. Speaker ya. Calon speaker. Dengar suara. Dan yang ketujuh, menyiapkan tempat duduk dan meja. Menyiapkan tempat duduk dan meja. Oke, hanya itu saja. Ya. Ya, silakan beri kesempatan untuk kelompok lain bertanya. Sekian presentasi kami. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, Jika ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, 2 akan persilakan. kami persilakan. Ya, coba kelompok 1 mungkin ada yang aneh dari hasil yang mereka peroleh tadi. Ini sebelum kita Ya, coba jika aku tangan saya. Ya, coba dari Jimba ini bertanya. Terima kasih kesempatan. kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, Ini sebelum tampil kita latihan. sebelum tampil harus latihan. Apakah ada rencana itu di dalam? Di kelompok 1 tidak ada ya. Bagus, tepuk tangan untuk Jimba. Sebelum tapi harus tampil ya. Coba ada teman yang lain lagi dari kelompok 1 terkait tadi. Yang pertama tadi kalau memeriahkan HUT, mereka dapat kelas 5 dan 6 ini dapat acara lomba yang buat drama. Nah, yang mereka punya poin pertama tadi mencari tempat. Kira-kira tepat tidak ya? Pas atau tidak? Mencari tempat. Mencari tempat untuk tampilkan drama. Kira-kira pas tidak? Kelompok 1. Tidak, karena tempatnya sudah pasti ada. Kalian hanya disuruh untuk menampilkan drama. Jadi tempatnya pasti kalian sudah tahu. Jadi siasat yang paling pertama adalah mempersiapkan acaranya.
Coba jadi baca poin yang terakhir tadi. Apa lagi tadi? Menyiapkan tempat duduk dan meja. Menyiapkan tempat duduk dan meja. Apakah itu tugas dari Persima dan Endang? Tidak. Tidak. Mereka hanya diberi tugas untuk apa? Membawakan acara, yaitu drama tadi. Jadi kalian punya tugas adalah, kalau Pak Harto boleh tambah, yaitu memberikan apa, peran, siapa yang jadi bidadarinya, siapa yang jadi kalau di dalam kambingnya, atau siapa yang jadi kerbaunya dalam cerita drama yang kalian tadi. Siapa yang jadi segala? Siapa yang jadi segala, itu bisa sesuai dengan drama yang kalian bawakan. Nanti kan kalian bisa kembangkan drama. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana, ada tambahan dari kelompok 1 terkait yang Pak Harto tambahkan dan teman-teman tambahkan? Tidak, ya. Jadi sudah sedikit menemukan ya. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali. Kita dengar dari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Dengar dari kelompok 2. Ya, baca dulu. Siapa yang bertugas baca soalnya? Oke. Ya, teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, Untuk mengisi waktu liburan sekolah, keluarga Pak Eman siapa yang menanggapi soalnya? berlibur ke danau Kelimutu di kota Ende. Bantulah keluarga Pak Eman agar liburannya berjalan lancar. ya. Jadi Pak Eman ini akan berencana berlibur ke Ende, ke Danau Kelimutu bersama keluarga. Sekarang kita bantu Pak Eman susun rencana liburannya. Ya, coba dari kelompok 1, apa yang kalian temukan di dalam kelompok? Yang pertama, menyiapkan barang-barang. Menyiapkan barang-barang, ya. Susun rencananya. Coba apa lagi? Kelompok 1 dengar dan mencoba menanggapi. Tepat atau tidak tepat atau ada tambahan? Yang kedua, berdoa sebelum berangkat agar tidak ada kecelakaan. Yang ketiga, menyiapkan makanan agar di perjalanan tidak lapar. Yang keempat, mengisi bahan bakar supaya tidak habis di perjalanan. Yang kelima, membeli tiket sebelum pergi. Membeli tiket sebelum pergi. Masih ada lagi? Sudah. Sudah. Oke. Coba memberikan kesempatan kepada Apakah tanggapan dari sekian kami sekian? Apakah tanggapan dari kelompok lain? kelompok 1 Kelompok 1. dan persilakan. Ya, coba. Terima kasih, tepuk tangan untuk Guri. Ya. Guri mau menanggapi dari kelompok 2. Ya, silakan Guri. Apa yang ditanggapi? Mempersiapkan lari. Mempersiapkan baju. Apakah sudah? Sudah ada? Oh, mempersiapkan dari kelompok 1 menanggapi mempersiapkan barang-barang tadi, yaitu sudah termasuk baju. Baju. Kalau mereka menginap 2 hari, ya bajunya untuk 2 hari. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak. Ada yang lain? Misal mungkin ada yang lain dong? Tidak ada. Kalau Pak Harto mau tambahkan, yang paling pertama mungkin kita juga harus pilih apa alat transportasi kita. Iya. Kita pilih. Kita keluarga ini rencana naik bis, atau kita punya mobil sendiri, atau kita pesan bis dulu. Yang paling menarik satu tadi adalah pesan tiket. Kalau tiket sekarang kan ada online dong, mungkin kita bisa pesan secara online supaya kita datang itu ada apa tempat penginapannya juga sudah ada. Kita menginap di sana tuh 2 hari. Jadi kita pesan tempat penginapannya, mempersiapkan sesuatu. Bagusnya tadi jangan bikin mereka juga harus mengisi bahan bakar. Berarti mereka sudah punya mobil. Mereka punya mobil sendiri, alat transportasi mobil, dan mereka hanya memikirkan bahan bakarnya. Jadi si bensin memang capek. Ke ND itu kita jalan pagi, sampainya sore. Jadi mereka mempersiapkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali. Oke anak-anak, ya Pak rangkum sedikit penyelesaian dari pembahasan tadi. Pembahasan kelompoknya
kita perhatikan di depan. Ya, bisa kirim kursinya untuk melihat penyelesaiannya. Jelo dan Michelle. Jelo dan Teruni. Ya, lihat di depan. Ya, miringkan kepala ya. Jadi penyelesaiannya kelompok 1 dari soal yang tadi. Atau kasih gambaran yang lebih jelas untuk memperdalam. Mereka rencana untuk buat pesta drama, toh? Ya, buat drama, membawa acara drama. Jadi mungkin yang pertama itu kelengkapan panggung. Ya. Jadi aksesorisnya mau pakai apa, lalu buat kostum, lalu kembangkan cerita. Jadi cerita yang contoh tentang dramanya judulnya apa, Dede? Drama di tempat ya? Bidadari dan 7 ekor ayam. Jadi siapa yang jadi 7 ekor ayam? Mungkin Jelo, cocok kalau Jelo. 7 ekor ayam itu siapa yang bidadari? Ubah atau Michelle? Seperti itu. Lalu kita buat naskahnya. Kalau bidadari, apa yang akan dia sampaikan? Kalau bidadari, yang bidadari sampaikan apa? Itu penting. Apa teksnya? Naskah teksnya. Lalu kalau kelompok 2 mau berlibur tadi, tentukan waktu, tentukan transportasi, tentukan anggaran, uang berapa yang keluar. Kita bicara dulu pesan tempat penginapan, semuanya ada ya tadi ya? Bagus. Lalu kita susun daftar kegiatan. Di sana hari pertama kita foto di mana ya? Apakah di puncak Danau Kelimutu atau di bawah kelompok-kelompok kecil? Kita kemana saja di hari itu, DND? Atau kita hanya di Kelimutu saja atau kita pesiar kota ini juga? Nah, seperti itu. Oke. Untuk memperdalam ini ada satu lagi game. Tadi kita kerja dalam kelompok toh. Parto punya game. Nah, game ini secara teknologi nanti kalian bisa pulang main di rumah. Namanya Blockly Games. Semua ulangi? Blockly Games. Blockly Games. Jadi games di situsnya kalian boleh ketik Blockly Games. Blockly Games. Jadi Parto punya kepingan pasal nanti. Kepingan pasal. Pernah dengar kata pasal? Pernah. Pasal. Pasal. Acak tuh kita susun, kita gabung. Atau kalian pernah susun buat puzzle apa rumah? Kalian susun orang ada juga toh? Kalian susun. Nah, ini dalam bentuk digitalnya. Jadi Parto buka, kalian pecahkan sama-sama. Nanti ada 4 puzzle. Nanti kelompok 1 dapat puzzle apa, kelompok 2 apa. Sekali lagi tugas dalam kelompoknya. Jadi nanti kita secara spontan saja jawab. Kasih kesempatan berpikir, lalu kalian pikirkan. Paham? Semuanya ada di dalam sebentar kalian kembangkan. Oke. Harus buka. Nah, sekali lagi untuk mengenali kamu. Kalau secara kita belajar coding kan tidak selamanya harus secara offline saja, ada juga yang online-nya supaya kalian sambil belajar untuk mengenal teknologi, memperbiasakan diri menggunakan laptop, alat-alat canggih, komputer. Kalau dari HP juga bisa diakses juga dari HP. Ya, waktunya hanya 5 menit saja ini. Hanya 5 menit kalian pecahkan dalam kelompok. Nanti Pak yang bagi siapa yang dapat pasal yang mana. Ya. Ini ada pasalnya. Sabar.
Oke, kita perhatikan. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, kita lihat. Ini kepingan pasarnya. Jadi ada pasar yang pertama ini kepingannya tulisannya bebek. Pingannya bebek. Lalu ini pingannya lebah. Pasar. Jadi dari yang acak ini kita gabungkan ke sini. Lalu ini ada kucing. Ini ada siput. Contohkan. Contohkan bagi kalian. Jadi kelompok 1 mendapat jatah bebek. Kira-kira bebek gambar yang mana? Gambar bebek yang mana? Itu. Anak-anak di bawah itu. Ya, menurut panjangnya dia? Ya. Bebek. Berarti Parto pasangkan dia di sini. Pasang dia di situ. Oke. Lalu kucing. Gambar kucing ini toh? Iya. Parto pasang di mana? Di atas. Di kucing. Lalu siput. Siput yang mana? Di sini atas. Ini toh? Iya. Parto pasang di siput. Lebah. Lebah yang mana? Di bawah. Bebek. Oke. Sekarang tugasnya kalian gabungkan ciri-cirinya. Ini ada ciri-cirinya, paru, bulu, tempurung. Kelompok 1 dapat jatah bebek dan kucing. Kelompok 2 lebah dan siput. Siput. Silakan tulis ciri-cirinya, lapor ke saya lalu kita susun sama-sama. Paham? Paham ini? Nah, kira-kira yang masuk di bebek ini nanti apa? Apakah madu? Apakah lendir? Mana yang masuk di bebek? Itu untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu kelompok 2 punya lebah dan siput. Silakan tulis, waktunya cepat, 5 menit saja. Silakan. Gambarnya Pak sudah pasang. Sekarang tinggal kalian pikirkan. Kalian mau fokus kemana? Ya, perhatikan depan itu. Sudah jelas? Sudah toh? Lagi Pak, kita. Ya, sudah. Silakan. Ada paru, ada bulu, ada madu, lendir, tempurung. Silakan. Jadi ditulis di situ. Kamu punya kelompok 1 toh? Jadi ada apa saja? Bebek dengan kucing. Bebek ini apa saja? Kucing apa saja? Sudah. Sudah kamu. Kalian punya juga? Ya, sudah. Jangan siput. Lebah dan siput. Tulis. Jangan sampai salah. Ada satu lagi yaitu kaki. Kalau yang dapat lebah, lebah ini kaki berapa? Dapat bebek kaki berapa? Ada juga kakinya berapa? Kita lihat kelompok mana yang aktif dan bisa. Ada kaki juga. Sudah Pak. Ya, kaki. Ada paru, bulu, madu, lendir, tempurung.
Ya. Sayap. Yang ada di depan saja. Ciri-ciri yang ada di situ tidak perlu ditambahkan. Nanti kan tinggal kita tempel ke pasir sesuai dengan ciri-cirinya. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, dilihat. Sekali lagi. Oke, kelompok 1 sudah selesai kan? Ya, Sekarang bertukar. Yang kedua, kelompok 2 kerjakan yang kelompok 1, kelompok 1 kerjakan yang kelompok 2. Paham? Ya, bertukar sekarang. Kalian kerjakan yang kelompok 1 punya. Yang bebek, silakan. Jadi tukar. Tadi kan sudah. Sekarang kalian bahas yang kelompok 1 punya. Bebek dan kucing. Kalian punya ya, supaya ada kesamaan atau kesalahan atau tidak. Bebas. Jelas? jelas. Ya, silakan. Ya, gambarnya saya sudah bantu pasang. Sekarang ciri-cirinya. Oke, sudah? Sudah. Sudah belum? Sudah. Kelompok 1? Belum. Ya, 2 menit. Main boneka kan baru bentuk. Sekarang apa dengan badan siku? Kaki.
Sudah? Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kali ini. Oke, kita mau kelompok satu maju. 2 orang. 2 orang maju mewakili kelompok. Ayo, Dede dan Guri, bisa, silakan. Dede, Guri, silakan. Kita akan periksa jawabannya masing-masing. Dan mereka akan operasikan ini. Jadi silakan dulu. Jadi silakan dulu. Duduk di sini jadi. Nah, Pak contoh sekarang ciri-ciri pertama dari bebek. Guri apa? Bulu. Nah, Dede ambil bulu, arahkan ke bulu, lalu pasang di sini. Ya. Apalagi silakan. Apalagi? Bulu apalagi baca bulu? Bulu, hanya bulu saja. Bulu dengan 2 kaki, kakinya di sini. Ya, di 2. Ya, lanjut. Berikut ciri hewan apa lagi lain? Kalau sudah cukup. Kucing, ya kucing. Bulu. Kucing bulu ya. Kalau bulu. Bintang dong. Bintang. Bulu, apa lagi? Kakinya berapa? Oke, Pak bantukan, silakan berdiri. Baca situ. Kucing, ciri-cirinya apa saja? Kucing. Bulu, lalu kakinya? Kaki 4, apalagi? Berkumis. Oke, cepat tambah. Apalagi? Paru. Oke, kelompok 1 ini. Lanjut. Lebah. Lebah apa? Lebah penyengat. Ya. Madu. Bulu sudah dipakai di kucing, jadi dia tidak lagi bulunya sudah di atas, hanya bisa pakai 1 kali. Coba yang lain lagi. 2 kaki, kakinya 2. Oke, siput, lendir, dan tempurung. Oke, kelompok 2 perhatikan, kita periksa jawabannya. Di sini ada jawaban. Ya. Kita periksa apakah benar. 2 blok tidak benar, berarti 2 keping tidak benar. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan kembali. Kita kelompok 2. Ayo, siapa yang mau coba? Ya, Pak pisahkan lagi. Pertama bebek, kaki berapa? Di sebelah. Laporkan ke teman-teman. Nanti dilihat di sini. Bebek kaki 2, oke. Bulu unggas, apa lagi? Paru-paru. Berparu, bukan paru-paru ya. Apa lagi? Kucing punya. Kumis. Bulu mamalia. Kaki 4, oke. Lebah. Lebah itu madu. Penyengat. Kakinya 4. Oke. Lalu berikut siput. Tempurung. Lendir. Kakinya tidak ada. Sudah pas? Kita periksa jawaban. Kelompok 1 salah 2 toh? Ya. Kelompok 2 apakah? Waduh, hampir. 1 blok tidak benar. Kira-kira siapa yang bisa temukan? 1 kepingnya salah. Siapa itu? Kakinya harusnya 2. Ya, kakinya harusnya 6. Kakinya lebah itu kakinya 6. Ada 2 kecil di depan itu. Ini. Iya, kakinya 6. Kita periksa jawaban kalau kakinya 6. Ya, sempurna. Semua bloknya benar. Tepuk tangan untuk yang lalu. Ya, silakan kembali ke kelompok 2. Ya. Oke, kita ice breaking 1 kali lagi sebelum kita kesimpulan. Silakan sudah.
cepat. Jaringan. Jaringan. Jaringan bego. Oke, sekian dulu, tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Putar kursinya. Oke. Kita tarik kesimpulan. Ya, anak-anak, dari kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu mengenai bab 1 berpikir komputasional, mengenai prinsip metode dekomposisi. Metode itu mengarahkan kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita belajar coding itu bukan hanya belajar tentang teknologi, tapi belajar untuk pecahkan masalah. Apalagi coding tingkat dasar. Kita pecahkan masalah. Satu strategi prinsip kita tadi yaitu prinsip dekomposisi. Dan dekomposisi itu caranya begitu. Ada masalah yang besar, kita ke kecil-kecilnya. Seperti ulang tahun tadi, kita pisahkan, kita harus buat apa dulu? Oh, siap kue dan segala macam itu. Jadi secara pengertiannya, Parto simpulkan bahwa metode dekomposisi adalah mengarahkan kita menyelesaikan masalah satu persatu, sehingga lalu kita gabungkan untuk pecahkan masalah tersebut. Ya, kita berefleksi bersama. Parto punya pertanyaan umum, apa tantangan yang kalian hadapi selama kegiatan belajar hari ini? Mungkin ada yang merasa kesulitan. Tantangannya ada tidak, Dedek? Belajar hari ini? Ada. Ada tidak? Ada. Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Berikut, bagaimana hasil pengalaman kalian? Apakah kalian senang menemukan jawaban sendiri? Senang tidak? Senang. Kalian kita pecahkan sendiri tadi. Kita cari masalah, ada masalah, kita cari solusinya sendiri. Nah, itu adalah prinsip dekomposisi. Semua ulangi. Prinsip dekomposisi. Oke, yang berikut, minggu depan anak-anak kita akan belajar lagi, tapi di prinsip yang kedua, yaitu prinsip pengenalan pola. Pengenalan apa? Pola. Ada 4 prinsip: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Dekomposisi sudah, kita minggu depan kita tentang pengenalan pola. Minggu depan kita akan pelajari tentang itu. Ya, terima kasih, terus semangat belajar. Semua mata pelajaran itu punya ilmunya sendiri-sendiri. Jadi dalam dengan benar, maka kalian bisa menjadi sukses, bisa menjadi orang hebat, bisa mempunyai nilai yang bagus, bisa belajar dengan baik, bisa menyenangi orang tua. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, kita cikal. Atau siapa yang bisa bikin cikal? Kita pimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah melindungi kami mulai dari tadi pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami mau mengakhiri pembelajaran kami. Itu dalam Kudus-Mu agar kami dapat bermain dengan baik. Nama yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap salam. Siap. Hormat. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang juga. Silakan rapikan mejanya baru meninggalkan kelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Menit berapa hari? Lebih, Pak.